welcome back to Tasya First. Pastinya bersama Tasya Farasya di sini. Tapi kali ini aku tidak sendirian. Karena akhirnya aku ditemenin oleh Cimarlen Harliman. Please welcome. Hari ini aku mau didandanin kayak Kak Gigi. Sebuah challenge untuk diri saya menahan untuk tidak minta di karena kita kayak cuma hanya satu pump foundation. Itu buat leher kiri aku doang biasanya ya. Dan hari ini tuh kita sambil makeup nih, Cik, kita akan karena euforia Halloween. Walaupun aku kayak nggak ikutan Halloween, tapi euforianya tuh aku ikut gitu. Karena aku suka yang horor-horor. Jadi aku mau Q&A horror experience. Jadi hari ini sambil di make upin kita akan kayak Q&A tentang horor-horor gitu. Cici penakut nggak? Biasa aja. Ya kalau ada suasana-suasana terlalu itu aja. Takut juga. Nggak berani nonton film horor kalau aku. Nggak berani nonton film horor. Beda banget, kebalik banget sama aku kalau nonton film horor aku nggak mau diganggu, aku harus sendiri. Gila gue ogah. Soalnya otak aku sering ke distraksi gitu, kayak syutingnya gimana ya gitu. Oh, terlalu pinter. Jadi kayak kalau kita tipikal gampang dibohongin. Kurang dapet feel-nya kan, jadi aku harus konsentrasi banget, aku harus kayak ngerasa aku ada di film itu baru jadi agak serem gitu. Nah kemarin sempat bikin question box gitu di Bun Lifetainment, terus Besti udah sempet tanya-tanya seputar horor. Jadi nanti kita akan jawabin satu-satu. Sambil aku didandanin. By the way sambil jawabin kamu, aku mau sambil skincarean bentar ya. Oke, silahkan. Aku kayak melihat muka kamu tuh agak sedikit glowing, nggak sedikit sih, glowing. Jadi aku mau ikut skincarean supaya muka aku glowing kayak Tasya. Oh, pakai apa tuh? Oh. Ini yang kamu nih kemarin kamu ngepost, gue langsung ke racunan. Jujur, aku pakai ini karena nggak sengaja. Jadi aku waktu itu pulang dari Maldives, terus muka aku kan kayak agak mulai kayak keluar flek gitu kan. So kayak apa ya skincare yang klaimnya ini banget, klaimnya gong banget gitu, yang ekstrim gitu kan, yang bisa mencerahkan dalam 1 minggu gitu kan. So aku langsung kayak, oh iya ada White Cell DNA-nya MS Glow, terus ukurannya kan sekecil ini. Aku bener-bener abisin ini nggak nyampe sebulan dan nggak ada sampai sebulan. Nggak nyampe. Saking paniknya gue pulang dari Maldives gitu. Dan akhirnya ternyata beneran berhasil, it works tuh kulit aku. Ini nggak, yang aku ngeliat ini banget tuh si Wanda Hara, kamu tahu gak sih stylist itu? Dia tuh pakai ini terus kayak kita kayak, lu kok mukanya glowing banget sih? Aku pakai ini. White Cell DNA ya. Serum. Oh oke, baiklah aku ikuti. Trust me guys, kalian kalau belum coba kalian bisa coba. Ini Tasya Farasya approve. Wih. Ini tuh juga kalau misalnya Bumil Busui bisa pakai. Bisa pakai? Bisa. Pokoknya ini katanya glowing, pokoknya aman dan terpercaya dan mencerahkan dalam 1 minggu. 1 minggu sih udah bisa kelihatan sih. Apalagi kalau flek-flek yang bekas matahari itu kan kayak gampang ya, asal kita udah nggak berjemur lagi, baliknya tuh gampang gitu. Nah ini tuh membantu lebih cepat lagi gitu. Karena si White Cell DNA-nya itu. Oke. Sekarang sambil cuci skincarean kita langsung cus ya pertanyaan pertama boleh. Ya dari Besti. Kalian percaya nggak kalau kita di dunia itu hidup nggak cuma sendirian, tapi berdampingan dengan mereka? Percaya. Percaya banget lah. Percaya banget nih temen gue ada di sini nih. Coba yang anak IndiHome, ada yang bisa lihat nggak? Anak IndiHome. Ya, aku percaya 100, 200, 300% percaya banget kalau pasti ada manusia dan ada jin gitu ya, dan kita tuh hidup berdampingan. Dan kenapa aku nggak takut, kayak nggak, maksudnya bukan so nggak takut terus mau jadi digangguin ya, karena aku tuh nggak terlalu takut karena aku tahu kayak emang alam kita tuh sama, cuman beda dimensi. Jadi selama kita nggak saling mengganggu ya udah jangan takut gitu. Dan harusnya itu tuh kalau apa namanya, katanya sih based on sejarah tuh seharusnya jin itu yang lebih ngikut ke manusia gitu. Jadi harusnya jin yang takut sama manusia tadinya gitu. Lama-kelamaan nih jin suka ngeprank, jadi banyak yang manusia yang takut juga sama jin gitu. Jadi harusnya tuh kita tidak saling takut tapi saling menghargai. Menghormati gitu. Kalau aku sih percaya banget. Ceritain dong pengalaman horor kalian, kalau ada pengalaman orang terdekat kalian sama
jin atau kayak siapa kata ada penjaganya gitu. Cici percaya nggak sih kalau ada orang yang kayak ada penjaganya? Percaya. Karena katanya suamiku juga sempet kayak ada yang jaga gitu. Tapi sih kan? aku nggak pernah melihat sih, cuman ya katanya dijaga. Iya kan, ada yang bentuknya naga, ya kan katanya. Ada yang katanya kakeknya dulu. Kakeknya dari leluhurnya. Iya. Nah itu aku. Coba deh ada yang bisa lihat nggak? Tetep kayak Anak Indihome. Iya. Katanya rambutnya merah. Oh kayak rambut kamu kemarin gitu ya? Kemarin, iya katanya. Tapi aku juga belum bisa ngobrol sih. Sya, kayaknya gue perlu makeup dikit dulu ya biar nanti setara dengan kamu gitu ya. Oke, silahkan. By the way, kalian bisa ceritain juga loh kalau kalian punya pengalaman horor atau kayak pengalaman horor orang terdekat tentang dunia perjin-jinan ya. Kalian bisa komen di bawah karena aku suka banget baca ini, seru banget cerita-ceritanya. Ya kan? Terus selanjutnya kita sekarang akan sambil make upan nih. Berarti ini benar-benar persis seperti apa yang dilakukan ke Kak Gigi ya. Oh my god, bisakah aku menjadi mirip Kak Gigi? Kalau make upin dia paling cuma setengah jam gitu ya. Setengah jam? Sambil diburu-buru. Buru-buru. Dengan sambil dia goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Gila tuh makeup artist harus punya skill kayaknya kalau make upin dia. Oke, berarti aku harus ikutan juga. Ini ada pertanyaan nih Kak, Kayak apa? bacain ya. Katanya ada yang nanya, kalian berdua pernah nggak ngeliat atau ngerasain kehadiran mereka? Kalian termasuk sensitif nggak sih? Kalau aku ngerasain bisa tapi jarang banget, tapi kalau ngeliat nggak pernah sama sekali. Kalian percaya nggak kalau aku bilang aku bisa ngobrol? Percaya aja ada yang bisa gitu. Aku bisa ngobrol. Tapi ngobrolnya bukan Hai kayak bestie. bukan hey bestie gitu ya, terus yang kayak nonton ini yuk gitu, bukan mau ngobrol kayak gitu. Cuman tiba-tiba suka ada suara yang suara itu sama persis sama suara aku. Terus dia ngomong kayaknya lo jangan kayak gini deh hari ini, kayak gitu. Maksudnya kamu ngomong ke dia? Enggak, ada suara dari diri aku, tapi aku tahu itu bukan aku, makanya aku tuh jadi kadang tuh suka labil gitu loh. Kayak aku boleh nyalahin kelabilan gue, ngeles aja ya. Tapi enggak, tapi ini bener, aku udah pernah ngecek juga memang itu tuh bener, ternyata tuh conversation aku sama si penjaga aku ini. Kamu tuh labil? Bukan labil, jadi suka indecisive gitu loh, karena suka ada perang kayak masa sih nggak usah, iya percaya deh sama gue ya, lo kayak nggak usah deh kayak gini gitu. Aku lumayan sensitif sebenarnya, cuman aku jarang bahas aja karena kan aku kan beauty, lawak gitu kan. Pasti nanti juga nih kalau aku ngomong kayak gini orang ngakak ngedengernya. Kayak, enggak gue lagi nggak lucu, gue serius gitu. Tapi beneran suka ada, nih orang kayak gini deh gitu. Dalam hati gitu? Dalam hati gitu. Tapi itu juga aku baru belakangan ini, kalau dulu aku nggak bisa sama sekali. Cuman aku punya temen yang sensitif banget, yang dia tuh emang bisa ngobrol, bisa bener-bener bisa ngeliat kayak gitu. Sampai kadang tuh temen aku yang itu tuh suka males kalau ketemu aku, karena katanya jagain aku tuh pengen banget nyamperin dia, biar bisa ngasih tahu apa yang pengen diomongin ke aku gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak katanya aura aku tuh ini banget, aura aku tuh kencang banget gitu. Jadi dia suka kalau misalnya ngeliat aku kabur. Anjir. Biar nggak diajak ngobrol, karena takut diajak ngobrol sama si yang jagain aku ini. Jadi aku tuh pernah story time ya guys, ini aku belum pernah ceritain kemana-mana loh. Terus ini udah sampai apa nih tahap? Belum sampai tahap apa-apa. Baru oke, kita ke daerah mata. Ini masih sama kayak yang aku pakein ke kamu waktu yang YouTube zaman dulu. Oh my god. Oke, ini masih pakai cream eyeshadow coklat gitu ya. Cream eyeshadow coklat. Sambil tet ya. Biar kayak Kak Gigi. Enggak, kalau gitu sambil lihat handphone dengan jaraknya yang segini itu loh. Gigi kan kalau ngeliat handphone dengan jaraknya segitu, ya segitu. Kamu tuh Gemini kan ya? Aku Gemini. Ya, Gemini kan ada labilnya dikit. Iya kan, makanya jadi orang bilang itu kayak bukan lo ngobrol deh sama itu lo, tapi emang lo Gemini aja labil gitu. Ya kan juga Gemini. Aku enggak, aku maksudnya bisa merasakan tapi nggak bisa pernah melihat tuh nggak bisa. Kalau merasakan tuh apa rasanya? Kayak kemarin nih tiba-tiba aku lagi di Jogja, aku spa. Masuk ke ruangan spa tuh kayak yang keraton-keraton zaman dulu gitu. Gue langsung kayak, oh my god ini sih ada banget di ujung sana, di ujung gitu loh. Oh gitu? Iya. Itu lebih gak enak lagi sih. Cuma aku cuma bilang, Tuhan gue mau spa, please jangan ngeliatin apapun, udah gitu. Aku pernah yang kayak, punggung aku tuh sampai kayak tiba-tiba kerasa panas banget, berat banget. Karena lagi ngomongin tentang si penjaga aku itu, sama orang pinter gitu. Jadi kita lagi ngomongin dia, tiba-tiba punggung aku tuh panas banget, terus berat banget. Terus tiba-tiba aku langsung kayak, kayak sendawa-sendawa gitu. Terus pernah juga aku di Jogja juga lagi. Ya kan? Jangan hotel sama. Hotel apa?
Tapi gede tulisannya. Enggak apa-apa. Hotel tuh kayak, ini namanya ya, kok gue gak kayak di sini gitu. Pip sensor. Ternyata benar, ternyata kamar yang aku pakai itu kamar yang memang dulunya dipakai buat kayak sesajen atau apa gitu di hotel itu. Pasti nanti di komen pada tebak-tebak hotel. Dan aku waktu ketemu sama wah, kalau gue nanti ketahuan lagi, gue besok gue kemarin kan abis dari Jogja. Oh iya. Upsi. Tapi ya itu kan pengalaman pribadi orang-orang ya. Dan kan itu nggak masalah juga kan ada mereka di situ. Kita tidak mempermasalahkan, yang penting hotelnya nyaman, ya kan. Terus habis itu aku pernah juga abis yang di hotel itu tuh, aku bilang kayak ini hotel kok nggak nyaman banget ya auranya. Datang tuh langsung ngomong kayak gitu. Terus besoknya aku ketemu kayak orang-orang yang memang udah tinggal di Jogja dan sering nginep di situ. Ih, sama persis. Pasti di lantai ini kan, terus di kamar ini. Itu kamar gue kayak gitu, langsung kayak tapi jadi seru sih. Kayak ada yang lebih serem lagi, aku make upin pengantin nih. Nah loh, di hotel di salah satu hotel di Malang. Pokoknya terkenal lah. Kamu langsung Google pasti langsung tahu tuh hotel apa. Oke, terus aku tadi biasa aja kan, kayak iya malam mau make upin di situ, nanti nginep di situ ya. Oh ya oke. Tiba-tiba temen aku ada ngomong gini, lu nginepin hotel situ lu nggak takut? Coba deh lu Google. Baru gue Google namanya tuh udah kayak gila. Terus sampai gue saking stresnya senewennya, aku mandi keramas nggak mau tutup mata. Bukan. Gue kayak takut tutup mata tiba-tiba kayak jreng gitu. Kalau sabunnya gimana? Ya udah pokoknya airnya gitu, gue takut banget sumpah. Gila, terus kalau udah aku nginep terus kalau udah make upin pengantinnya di kamar yang biasanya presiden-presiden tuh nginepnya di situ. Gila itu luar biasa. Auranya ya, gak enak banget. Aku biasa kalau udah auranya gak enak tuh punggung aku tuh pasti panas. Pasti, selalu. Spraynya warna merah, gila gak? Spraynya warna merah. Gila deh pokoknya deh. Pernah mimpi buruk gak? Cerita, ini pertanyaan selanjutnya nih ya. Pernah mimpi buruk gak? Ceritain dong pengalaman kalian yang paling diingat. Mimpi buruk? Pernah lah, pastilah. Digigit ular tuh mimpi buruk kan. Serius gak sih? Kenapa sih kalau gigit ular? Kan kayak ada artinya deh. Katanya tuh kalau mimpi itu ada yang bunga mimpi doang, ada yang memang ada artinya, tergantung tanggal sama jam kita mimpinya gitu. Repotnya jamnya kayak, tadi mimpi jam berapa ya? Jadi kayak, kalau tanggal segini tuh berarti bunga mimpi doang, kalau tanggal ini berarti ada artinya kayak gitu. Aku sih sering banget ya mimpi buruk. Tapi yang paling gak enak tuh mimpi ketindih gak sih? Oh iya? Kayak gak bisa bangun gitu. Ih sumpah. Itu paling gak enak, itu paling gak enak ya. Dan kayak kenapa bisa kayak gitu ya? Kalau misalnya dalam dunia kedokteran sih itu katanya sebenarnya sleep paralysis sih, kayak lumpuh dalam mimpi, dalam tidur gitu. Gila sih itu gak enak ya? Itu gak enak banget sih emang. Dan katanya kalau misalnya lagi sleep paralysis gitu, cara paling gampang untuk keluar dari mimpinya itu tuh dengan gerakin jempol. Kalau aku sama ngitung, 1, 2. Oh ya? Iya, baru tuh bisa tuh gila. Aku harus kayak, pokoknya jempol harus bisa gerak, terus kayak gerak, terus gerakin semua badan gitu. Serem sih itu ya. Aku pernah yang kayak sampai bed cover tuh udah aku buka, tapi bed covernya gak kebuka, kayak ditarik. Pokoknya itu creepy banget sih, biasanya orang yang kecapean tuh katanya yang kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nih selanjutnya. Kalian orangnya penakut gak sih aslinya? Lebih penakut kalian atau suami? Kalau Cimarlen gimana? Lebih takutan gue deh kayaknya deh. Oh ya? Lebih takutan gue daripada suami. Kalau aku jauh lebih takutan Ahmad. Masa? Iya serius. Ahmad penakut banget. Makanya kalau misalnya aku udah dengar cerita-cerita aku yang kayak, Beb aku mau dibuka auranya kayak gitu. Enggak mau denger gitu. Beb percaya nggak? Begitu anak aku tuh juga sering kayak gitu. Anak aku tuh kayak suka, Mama itu ada friend. Di ujung kolam kayak gitu kan. Awas lu friend. Aku biasa bentak friendnya kan. Kalau Ahmad kayak, pulang gitu. Nah, Ayang punya friendnya lagi swimming. Hah, di mana swimming? Di situ Mama, di situ ada friendnya di situ kayak gitu. Udah gitu, jadi kan aku sempat konsultasiin juga kan untuk itu. Terus katanya nggak bisa diapa-apain, nanti seiring berjalannya usia dia bakalan ini sendiri. Tapi adik aku kan juga lumayan parah kan, berasanya kayak gitu kan. Sampai terakhir akhirnya dia kayak, gue udah nggak mau lagi deh kayak gini-gini. Akhirnya kayak ke pendeta gitu, ditutup itunya, nggak tahu deh kayak batin mata. Ditutup mata batinnya, iya. Nah kalau anak aku nggak bisa ditutup mata batinnya, saking kuatnya dia gitu. Cuman bisa dijadiin, akhirnya jadi cuma bisa dijaga aja gitu loh, biar bisa lihat tapi nggak diganggu. Iya. Dia pernah suatu waktu kayak
narik aku kayak, mama Ayang suka banget main di sini kayak gitu. Padahal kita dari dia lahir sampai detik ini nggak pernah bawa dia ke ruangan itu. Karena di sini temen Ayang banyak katanya. Apanya temennya Ayang? Temen Ayang banyak, mama Ayang suka main di sini sama temen Ayang kayak gitu. Bahkan itu pernah sampai viral banget tuh video aku gara-gara Ayang nunjuk ke tangga bawah gitu. Katanya dia bilang di rumah nih, di rumah? Di kantor aku. Pas banget nih pertanyaan selanjutnya, emangnya Ayang punya teman hayalan? Ceritain dong awalnya gimana? Ya awalnya nggak ada awal gimana-gimana, cuman dari kecil tuh suka kayak pas awal baru lahir kayak di area tertentu doang, tapi ya kayak area ini ada ruangan-ruangan tertentu doang, dia tuh suka tiba-tiba kayak dadah gitu. Tapi kalau anak kecil kan memang lebih sensitif ya? Iya gitu, kan aku kirain kayak mungkin dia dada-dada aja gitu karena namanya juga anak kecil. Nah makin gede nih makin bisa komunikasi kan. Tiba-tiba suka swimming, tadi swimmingnya sama friend atau mainnya sama friend. Ini friendnya Ayang udah nggak ada, udah pulang. Nah waktu itu tuh pas aku panggil kayak orang pinter gitu, dia tuh kayaknya takut, dia nggak mau ngakuin. Dia nggak mau ngaku kayak, enggak kok Ayang nggak punya friend, Ayang nggak punya friend. Kasian. Iya dia kayaknya udah diancem gitu sama si friendnya ini kan. Aku kayak, friend ngaku aja lu, mana lu, di mana lu kayak gitu. Ayang nama aslinya siapa sih? Mariam. Astaga jadi Ayang loh. Jadi Ayang, karena dia pertama kali bisa nyebut dirinya gini, ini mama, ini Ayang, kayak gitu, akhirnya jadi dipanggil Ayang. Dia umur berapa sekarang? Sekarang dia umur 3 tahun. Gemes loh. Nih pertanyaan selanjutnya, Cimarlen, kalau binatang yang bisa ngelihat makhluk halus itu normal nggak sih? Peliharaan Cici suka gonggong ke pojokan atau tempat gelap nggak? Iya. Kan aku punya anjing kan, nah dia tuh lumayan tuh kayak kadang-kadang kayak suka ngeliatin satu arah terus kayak wuh. Iya. Iya suka kayak gitu, suka Troy, ayo jangan lihat sana. Oh my god serem banget. Kayak kayak kalau binatang pasti lebih sensitif nggak sih dari kita? Kayak banyak banget sih cerita binatang. Bahkan ada yang kayak binatang yang kayak jadinya malah buat tumbal biar nggak ada jin-jinan gitu nggak sih? Kok itu kalau yang lebih pembahasannya lebih creepy lagi ya, kayak aku juga sih bahasnya. Atau kayak binatang-binatang yang emang spesifik kayak menandakan adanya sosok makhluk gaib di situ. Contohnya kayak kucing hitam, ya kan, atau burung gagak, ya kan, itu binatang-binatang yang. Tapi aku sampai sekarang ngeliat kucing hitam tuh ada kayak, ih ada apa nih gitu. Iya ya, kalau aku ngeliatnya kayak fashion deh loh. Saya kayak estetik banget gitu warnanya hitam. Tapi emang bener katanya kalau ada kucing hitam tuh berarti suka ada sesuatu gitu. Gila cepet banget ya by the way guys, kita ngobrol sat. Ini makeup udah mau jadi loh. Tapi tipis banget, gila bukan Tasya banget gak nih makeupnya? Tapi aku sekarang tipis loh. Masa? Tipker. tipis kering. Kelebihan dikit lah, ya nggak tipis banget lah. Tapi ya. sekarang gila loh, makeup tuh makin tipis loh requestnya orang. Iya, kan sekarang zamannya udah berubah banget. Kayak pengantin gitu ya Allah, semuanya Iya kan, tipis-tipis. aku kan dulu 10 pam, sekarang 2 pam loh. Orang tuh udah bangga sama aku kak sekarang. Gila kata Tasya 3 pam gak habis kayak gitu. Dulu kan buak. Kalau dulu kayak 10 gitu. Makanya aku suka gak habis pikir kalau 1 pam bisa semuka tuh gimana ceritanya ya. Nih pertanyaan selanjutnya, menurut kalian berdua apa sih cerita horor yang paling serem yang pernah kalian denger? Cerita horor? Iya. Yang desa KKN aja gue takut, gue memang penakut lah. Tapi itu serem sih. Serem lah gila, apalagi itu serem sih. Kayak itu based on true story loh. Serem loh. Itu serem sih, tapi kalau buat aku yang paling serem sih ya anak aku sendiri sih, karena kayak gue takut gila anak gue mainan sama friend, dia tuh sering kayak, Ayang nggak mau ke situ, di situ ada bad girl kayak gitu. Tapi kalau pas liburan pernah nggak? Pas liburan iya pernah. Di Bali kak. Ya aku juga di Bali tuh, terus. Villa yang kayak villa yang bener-bener satu kamar tuh private banget, yang pisah sama yang lainnya. Dia tuh bener-bener nggak mau tidur, nggak mau makan, nggak mau apa-apa. Pokoknya Ayang mau pulang. Akhirnya pas kita pindah ke hotel dia baru udah biasa aja. Itu lebih horor dibanding dengerin cerita orang lain sih, dengerin cerita anak sendiri. Aku pernah tuh ceritanya di endorse nih gue nih. Sama hotel tit gitu. Terus tiba-tiba kayak satu malam kita pulang malam banget lah, terus gue kayak ngerasa kayak anjir serem juga nih ya, kamarnya tuh kayak villa-villa gitu lah. Terus tiba-tiba pas aku tuh atasnya tuh jerami-jerami, kamu tau kan kalau di Bali kan kadang atasnya kayak jerami-jerami gitu kan, terus gue tuh udah gini, anjing serem juga ya, dalam hati cuman gitu. Terus udah tiba-tiba aku tidur, terus si suamiku kayak pas aku kebangun pagi-pagi, aku kebangun kayak jam 4 gitu kebangun, ya kamu ngapain sih nyalain lampu? Terus dia cuman kayak, cuman gitu dong,
Sudah dong, tiba-tiba pagi-pagi aku bangun nih jam 8 pagi kayak, selamat pagi dunia. Terus dia kayak gini, tadi malam aku lihat setan. Hah? Nah di mana? Gitu, bohong kamu salah. Gitu ya kan, gitu kan. Enggak lah. Kamu ya udah kalau kamu nggak percaya, setannya ada di situ dan dia nggak mau di atas jerami itu. Hitam bentukan, sampai merinding gue. Dan dia katanya nggak mau pindah-pindah, yang kayak suamiku tuh udah berdoa kayak dia tuh tetap aja di situ. Ih, aku baru inget deh ada cerita saudaranya suami aku. Tiba-tiba lagi tidur, terus tiba-tiba ada jin bener-bener masuk dan jinnya itu pakai baju muslim, Kak. Anjir, terus dia udah kaget banget di atas, jadi dia berdiri di atas meja kayak agak terbang di atas lemari. Dibacain ayat kursi, nggak hilang-hilang. Jinnya ikut baca. Lo apa nggak mampus lo? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lah tahu. Kayak gitu. Dia udah akhirnya dia cuma berani tutup selimut doang kayak gitu. Terus dia kayak magigil udah sampai pagi dia akhirnya ketiduran sendiri. Kan biasa kita mau biar terhilang dari gangguan jin kita berdoa ya. Ini dia ikut doa. Gimana coba? Itu serem banget sih, aku pas denger kayak serem banget, amit-amit deh. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Biasanya kalau anak kecil katanya lebih sensitif. Kalian waktu kecil pernah ada cerita dari orang tua kalian kalau kalian bisa ngeliat nggak? Kalau aku itu adik aku, jadi kita lagi di Singapura, lagi ke apa tuh Mustafa. Oh iya Mustafa. Gitu. Tiba-tiba kita kan nginep di hotel, terus tiba adikku gini, ada yang ikutin kita mami, ada yang ikutin kita. Anjir nggak ada yang ikutin kita mami itu udah di kamar mandi sembunyi di bathtub. Oh my god. Anjir gitu-gitulah. Tapi kalau aku nggak pernah. Aku juga nggak pernah sih. Tapi kalau aku emang dari dulu tuh ada ketertarikan dengan dunia horor. Jadi aku yang suka nyari-nyari sendiri. Aku kadang suka kayak kalau dibawa ke rumah mama aku yang di Sukabumi itu kan agak-agak horor auranya kan. Aku suka malam-malam jalan sendiri kayak nyari-nyari. Orang gila. Aku emang agak gila sih. Aku tuh emang suka banget dunia mistis gitu. Pengen tahu aja. Makanya sekarang aja nih sama yang katanya ada penjaga aku ini tuh aku pengen banget mata batin aku tuh dibuka biar aku bisa ngobrol. Orang-orang pengen ditutup, dia pengen dibuka. Juara deh dia deh. Karena kayak soalnya aku ngerasa sering banget indecisive gitu, suka tiba-tiba aku udah yakin banget A, tiba-tiba tuh kayak enggak, gue harus B gitu loh, karena ada suara lain. Jadi kalau misalnya aku bisa bedain mana suara aku mana suara dia kan lebih enak kan. Jadi aku tuh pengen banget gitu, tapi dari kecil aku nggak pernah sih dan nggak pernah ada pengalaman. Paling aku cuma kayak feeling aku tuh kuat kalau di sini ada apa gitu, sama feeling aku ke orang gitu. Nah itu tuh karena bisikan-bisikan itu, tapi balik lagi. Kalau setiap aku cerita pasti jawabannya kayak, ya soalnya lo Gemini tuh gak labil. Tapi ya Gemini labil. Tuh kan. Kayak Raisa kan sama kan? Raisa juga labil ya? Labil dia. Love Gemini. Jadi horoskop. Kalian suka nonton apa? Aku tuh film horor itu tadi balik lagi, kalau aku tuh film horor, aku tuh terlalu sibuk ngurusin productionnya, terus pada saat make upnya, terus pada saat cut, action, kayak gitu ngerti gak sih? Jadi film horor di aku tuh gak terlalu horor. Jadi paling minimal harus yang based on true story. Baru aku akan agak takut gitu. Kayak kalau gue sih penakut total. Jadi apa yang paling menakutkan film horor? DI zaman dulu. DI. Ingat gak film Thailand? Enggak, aku yang dia orang buta, terus matanya diganti kayak dioperasi gitulah. Jadi dia kayak pakai matanya orang yang udah meninggal. Gara-gara itu dia jadi bisa ngeliat semua setan. Oh my god. Seru sih kayaknya. Tapi emang film Thailand ya yang banyak yang serem. Seru-seru. Kayaknya ada belakangan ini ada di film yang baru tuh lumayan serem sih. Oh, The Nun. Yang mukanya mirip aku itu loh setannya. Evil Dead. Nah itu lumayan serem menurut aku. Apa? Iya ada bunuh-bunuhan, ada darah gitu loh. Jadi kayak semangat banget nih setan untuk membunuh orang gitu. Terus kayak kata Tasya, kakak mirip deh sama pemeran Evil Dead. Oke, makasih ya. Yang mana yang setannya? Oke, thank you. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Mending dikejar zombie atau dikejar poci? Poci itu apa ya? Poci sih? Pocong. Oh, pocong. Enggak dua-duanya sih kalau gue. Mending dikejar pocong lah. Dia kan terkepot-kepot dengan kainnya. Kalau zombie kan kayak larinya lebih cepet kan? Zombie nggak mati-mati lagi. Iya, kalau pocong mungkin dia agak lebih loncat, lebih lama gitu kan. Gitu udah kemana? Pada dong, semput naik mobil, gitu, pocong. Kalau aku lebih Tasya dia imajinasinya tinggi ya. Imajinasi dia tinggi banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalian kalau dikasih six sense mau gak? Mau banget. Oh, gue gak mau. Ih, gue mau banget sih kak. Aku tuh pengen banget punya six sense. Film Six Sense zaman dulu aja aku takut. Ada ya? Kan dulu ada tuh. Aku mau banget sih, walaupun semua orang larang. Katanya tuh bener-bener
aku tuh sebenarnya bisa kalau mau dibuka tuh bisa, tapi aku masih dilarang sama suami aku, jangan nanti nyesel. Tapi kayak enggak, gue gak bakal nyesel, gue pengen banget kebuka. Hantu Indonesia apa yang paling serem buat kalian? Hantu Indonesia. Genderuwo tuh serem. Genderuwo. Masa sih? Aku kayak ngebayangin dia jadi lucu ya, karena kayak suka hijau, gede gitu, kayak Hulk gitu. Lucu loh dia loh. Maksudnya, tapi itu beneran ada gak sih? Pasti ada gak sih? Pasti kayak, kalau feeling aku tuh jadi kayak jin jadi ada yang menyerupai genderuwo jadi banyak gitu loh. Karena, manusia takut nih sama genderuwo gitu. Jadi banyak yang ngerikir, jadi jin kan bisa berubah wujud gitu kan. Jadi mungkin jadi itu, kalau aku pribadi mungkin Nyi Roro Kidul sih yang paling serem. Oh itu juga serem. Ya kan? Karena Nyi Roro Kidul tuh tempatnya ada, tuh sampai sekarang tuh masih banyak orang yang kayak hilang. Terus masih ada yang ngasih sesajen ke situ gitu loh. Jadi kayak masih aktif gitu loh Nyi Roro Kidul. Kamu tadi pernah nggak ke hotel itu? Pernah, aku pernah masuk kamar ya. Dan aku kecil, dan aku bener-bener amazed. Kayak masuk ke new world gitu, ngeliatnya tuh kayak amazed gitu loh. Aku nginep di hotel yang emang ada di lantai itu kamarnya Nyi Roro Kidul. Boleh masuk gak sih kayak gitu? Boleh, aku boleh. Aku gak tahu sih orang lain boleh atau enggak. Apa gue privilege? Boleh kan? Boleh tuh, boleh. Kalian kalau diminta dandanin orang yang udah nggak ada berani nggak? Nah Cimaran berani nggak? Nggak berani. Aku aja aku nggak berani. Oh iya ya. Aku jujur aku nggak berani, aku takut karena komitmennya besar ya, itu buat seumur hidup gitu, ngerti nggak sih kayak seumur mati, bukan seumur hidup. Ya kayak maksudnya dia nggak hapus lagi selamanya, for eternity and beyond gitu loh. Jadi kayak aku nggak berani, terlalu besar komitmennya. Yang terkenal kayak cuma satu orang deh. Gloria, ya kan? Iya kan? Aku pernah tuh ngobrol sama dia hebat banget sih, parah. Dan begitu dia awalnya kenapa bisa jadi perias? Awalnya karena nggak sengaja? Bukan, awalnya karena ada keluarganya meninggal dan dia ngerasa kayak orang yang mau dan berminat di bidang ini nih kurang banyak gitu loh. Terus jadi dia ya udah deh gue. Iya, jadi dia yang kembangin, dia buka kelas-kelas juga. Hantu yang paling serem menurut kalian daerah mana selain Indonesia? Thailand lah ya, bener. Thailand sih. At least di film ya. Tapi Jepang juga tahu kayaknya deh. Jepang juga kan? iya ya. Jepang ada Hanako, Sadako. Aku aja kemarin pengen ke Jepang nih, terus pengen kayak sok-sok nginep kayak di ryokan gitu yang tradisional banget. Kok gue jadi kayak takut ya. Iya sih. Jadi Thailand dan Jepang jawabannya. Ya. Udah mirip Nagita belum? Nagisha. Nagita Slavina. Kamu pernah make upin gigi nggak? Nggak pernah ya? Pernah nggak ya? Nggak pernah. Penasaran deh. Pernah deh yang dulu sekali. Aku kasih eyeshadow merah. Insert guys. Spread. Pertanyaan selanjutnya dia lebih ngakak lagi sih. Kalau gigi kan udah disulam, jadi lebih cepet lagi. Lebih cepet lagi ya. Kayak tinggal ngikutin. Pokoknya kalau make upin gigi lumayan merem ya. Terus dia udah pakai extension bulu mata, jadi bisa eyeshadow udah kelar ya? Bisa eyeshadow udah kelar. Terus nggak pakai eyeliner. Dia kan nggak suka pakai eyeliner kan. Waktu aku dandan kaki gigi, aku kasih wing liner, eyeshadow merah, smoky. Stres. Nanti aku mau coba dandan kaki gigi lagi. Mau aku jambak rambutnya facelift gitu, biar kayak Gigi Hadid. Pertanyaan selanjutnya, hal pertama yang kalian mau gentayangin siapa? Atau mau kemana? Mau kemana? Traveling. Hantunya traveling. Tapi kalau aku percaya kalau kita udah mati, kita mati sih. Kayaknya gentayangan bukan kitanya deh, tapi mungkin kayak jin kitanya itu loh. Kalau kitanya kayaknya nggak bakal gentayangan deh, nggak tahu sih. Tapi kalau menurut aku kita kayaknya kalau udah mati deh. Jadi gue nggak kepikiran mau gentayangan kemana. Buat apa ya? Ini mau lagi hidup aja susah, mau jalan-jalan, mikirin lagi jadi hantu mau gentayangan kemana? Ada aja pertanyaan. Halloween pengen jadi siapa kak? Gila, gue tuh nggak pernah loh Halloweenan. Sama, aku juga nggak pernah. Soalnya kan weekend kan saya kerja terus tuh ya. Iya, malah jadi make upin buat Halloween ada juga. Nggak pernah sama sekali. Nah ini anggap aja nih aku lagi Halloweennya jadi Nagita. Tapi sekarang di Indonesia tuh Halloween ternyata ini juga ya. Antusiasnya besar ya. Gali sampai jadi Ursula loh, insert fotonya. Masa? Iya. Dia niat banget. Setiap Halloween, tahun lalu dia jadi Garuda Pancasila naon itu. Jadi Garuda nih insert fotonya. Tapi kan dia kayak orangnya suka itu deh, ya kan ulang tahun aja bertema banget. Iya, kan? dia orangnya menikmati tema banget ya. Padahal dia penakut. Masa? Iya. Tapi enggak, dia juga tipe-tipe yang suka dunia mistis gitu.
Hal terhoror versi kalian apa sih selain hantu? Aku malah lebih takut, aku pernah mimpi di depan kasur aku ada biawak. Bayangin gak sih? Terus udah gitu yang lebih ironisnya lagi adalah di depan rumah aku beneran ada biawak. Biawak segede gini, bayangin gak? Itu aku lebih takut reptil sih, jujur. Ular, kalau gue sih takutnya ular. Ular juga serem sih, apalagi yang gede-gede gitu ya. Tapi kayaknya kalau aku ada ular kuning itu aku berani deh megang. Buat foto. Boleh tuh, seru tuh kamu tuh, next launching. Next launching ya, fotonya pakai ular ya. Hal terhoror tuh itu tahu, kalau gue makeup artist ya, make upin klien kulitnya nggak, makeup foundationnya nggak nempel. Foundation nggak nempel karena habis pakai skincare dokter ya. Gila deh. Sama kalau hal terhoror buat MUA juga pasti ini adalah kalau kliennya matanya berair terus. Aku pernah nih. Matanya klien berair terus dikipasin, nggak bisa ditempel bulu mata, nggak bisa. Berkali-kali aku sampai padahal udah berdoa kayak Tuhan gitu-gitu. Tiba-tiba ada dukun mantan satu gini, cuman gitu. Marlen sini sebentar. Tempel. Gue Ternyata ada juga loh di dunia per MUA ini nih ya, kemistisan yang sangat aneh. Gini cuma gini doang loh. Nempel. Wow. Lagi lain kali kalau nggak nempel, Tante bisa datang ke sini nggak? Kalau dikasih 100 juta buat sendirian selama 24 jam di rumah angker, nggak ada lampu sama sekali, mau nggak? Kelamaan. SOW ya, red card saya. Red card saya per 8 jam. Gedean red card kamu gitu ya. Naikkan dikit dong harganya. Aku mau tapi. Kalau 24 jam 100 juta nggak worth it ya. Soalnya aku kan ada persenan juga nih sama tim. Nah kalau 1M sabi. 1M 24 jam. Diem doang kan? Di rumah angker. Yang penting ada kasurnya, pokoknya lokasi aku duduk yang bersih aja gitu. Biasanya kan kalau angker kan berdebu-debu. Berani. Ayo next episode kita ya. Tasya first. Lebih horor ketinggalan lipstick atau ketinggalan HP? Kalau aku Jelas banget ketinggalan HP nggak sih? kalau lipstick mah masih bisa pinjem dong. Iya. Tapi kalau kakak lagi dandanin klien, lagi dandanin wedding, terus kakak nggak bawa lipstick sama sekali, Mati sih gue sih. lebih horor lagi kan dibanding ketinggalan HP. Kakak suka baca ramalan zodiak, tarot atau yang kayak gitu-gitu nggak? Suka. Kalau aku zodiak suka. Kalau tarot zodiak. biasa aja. Kalau ramalan, Kayak sio-sio gitu suka. Tapi kadang-kadang gue jadi takut deh suka kalau kayak. numerologi, Nggak, yang kayak apa tuh? yang dari tanggal lahir gitu. Oh iya suka. Seru ya. Aku daripada tahu mendingan gak usah tahu sih. Jadi aku nggak pernah cari tahu. Terus zodiak juga aku nggak ngerti sama sekali. Masa zodiak nggak ngerti? Nggak, ya yang jelas aku kecewa aja kayak. Kecewa. Karena Gemini banyak hatersnya. Masa? Kenapa sih? Iya kan? Oh iya sih. Gemini kayak Gemini banyak yang nggak suka gitu. Kenapa? Ya gara-gara apa itu ya? Tiba-tiba jadi kayak Gemini. Iya kayak Gemini tuh dibenci gitu. Jadi kayak nggak seru yaudah gue nggak mau tahu zodiak karena Gemini dibenci. Padahal banyak banget yang Gemini. Terus kayak setiap orang udah ngobrol agak lama sama aku, Lo Gemini kamu ya? beda zodiak kamu apa gitu. Coba tebak. Aquarius gitu, Virgo. Salah. Apa ya? Gemini. Hah? Serius? Masa Gemini? Kayak gitu kayak kesannya kayak gue Gila gitu ya? gila gitu. Kalau Gemini tuh langsung udah deh lo gue cut off gitu. Kenapa ya? Iya apa yang nyebabin gitu ya? Nggak tahu, komen di bawah kenapa kalian segitunya sama Gemini. Udah mulai mirip-mirip Nagita ya. Wih. Kayaknya itu harus Venus Rumba deh say, kalau ngerubah-ngerubah gitu ya. Kayak tetap deh aku sama Kak Gigi nggak bakal. Beda banget lah, dari hidungnya aja udah beda banget. Tadi gue megang hidungnya aja kayak wow, lancip banget ya say. Lancip. Pernah nggak Kak Gigi ngomel ke Cici karena makeupnya kurang? Enggak. Kalau kurang nggak mungkin deh. Kalau kelebihan pernah nggak? Enggak juga sih. Enggak ya. Dia orangnya sih benar-benar Pasrahkan. Sama kayak aku juga kalau di makeupin pasti pasrahkan. dia marahnya lebih ke Rangga kayaknya yang kayak gila lo ya, gila lo, lu gila.
jangan gila. Konspirasi apa yang suka kalian baca atau denger? Konspirasi. Kalau sekarang aku lagi dengerinnya tentang saudara-saudara kita di Palestina dan juga tentang capres dan cawapres ya. Iya. Itu FYP gue Iya, FYP gue juga itu semua. Dengan segala konspirasinya ya, dengan capres dan cawapres. Kalau lagi ada zombie apokalips, senjata kalian apa? Senjata gue kayak berlari deh. Apa ya? Senjata apa ya? Senjatanya pistol lah. Dari jauh, der. Tapi dia suka nggak mati-mati. Oh iya, dia matinya kalau diapain? Ya ditembak sampai berapa kali gitu, nggak yang bisa 1 kali langsung mati. Oh, kalau kena kepalanya. Tapi kalau pakai pisau kan kita harus deket banget. Kalau senjata bisa dari jauh. Jadi kayak pistol aja deh biar dia jatuh dikit terus kita lari. Jadi kita pistol dan lari ya. Percaya dengan parallel universe atau mungkin ada universe lain gitu? Aku enggak sih kayaknya. Nggak tahu deh. Tapi galaksi gede banget ya. Gila, kita tuh di bumi ada planet lagi, planet ada matahari ada galaksi ada galaksi lagi, di luarnya ada galaksi lagi, di luar ada galaksi lagi. Kalau kalian lagi home alone terus dengar hentakan kaki, kalian bakal apa? Siapa tuh? Kalau aku kayak bodo amat deh. Anjir. Ya main HP. Karena aku pernah kayak gitu. Kamu kayak nggak perlu dilipstikin, bibirnya udah pink ya. Ini sulam nggak? Enggak. Ini tadi aku mau make upin kamu, kuku aku langsung MOP. MOP. Nah ini dia hasilnya aku dari create makeupin Nagita Slavina. Seperti yang MS Glow. Aku pakai glowing, aman dan terpercaya. Dan mencerahkan dalam 1 minggu. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga udah selesai dari kalian. Ini final look-nya Tasya Slavina. Thank you Cici sudah menemani aku di Tasya First. Sampai berjumpa lagi and bye-bye everyone. Jangan lupa nonton Tasya First yang lainnya. Like, subscribe, komen, share. Semuanya deh. Ya, pokoknya semuanya deh. Yang penting jangan dibanting laptopnya, oke? Bye-bye everyone, love you.